Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Tuhan sungguh bangkit, dan Dia terus mendampingi perjuangan hidup kita. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dengan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kisah perjalanan ke Emmaus dua murid tadi, mereka mengalami kesedihan dan kegalauan yang luar biasa karena Yesus yang mereka harapkan mati dengan dipaku pada kayu salib. Saya merasa bahwa ada kesedihan dan kekecewaan. Tapi justru dalam keadaan kesedihan itu, Yesus berjalan di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk meneguhkan mereka. Yesus mengajak mereka untuk kembali ke pengalaman ketika mereka hidup bersama-sama dengan Dia. Dia menjelaskan isi kitab suci. Maka dalam permenungan saya, kalau kita ingin semakin mengenal Dia, semakin memahami Dia, kita kembali kepada kitab suci itu sendiri. Disinilah kita diteguhkan iman kita, bahwa Dia sungguh bangkit. Dia Allah yang selalu setia mendampingi perjuangan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus memecahkan roti di antara kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus tadi, mata mereka terbuka. Satu hal yang saya renungkan, mari saya ajak Anda, kita berjuang untuk sebisa mungkin mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Karena pada saat itulah kita akan melihat Tuhan yang memberikan dirinya. Mata kita akan terbuka bahwa Dia Allah yang baik. Dia Allah yang menyerahkan nyawanya. Dia Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Maka mari kita tinggalkan segala ketakutan kita. Kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak kekecewaan, kita disakiti orang, kita menghadapi kegalauan hidup. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Dia bangkit. Dia berjalan bersama dengan orang-orang yang galau, orang-orang yang mengalami keputusasaan. Tinggal kita masuk ke dalam diri kita. Lalu kita melihat dengan mata hati kita, Tuhan, Engkau sungguh baik. Sekalipun beban berat, Engkau sungguh baik. Engkau hadir, selalu setia mendampingi perjuangan hidup saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi atas mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya rahmat kehidupan ini. Ampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kadang kami mengalami keputusasaan yang besar karena banyak pergumulan, persoalan, sakit, penyakit dalam kehidupan kami. Tambahkan iman kami. Sentuhlah hati kami, Tuhan, agar kami mampu melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa pergumulan hidup kami. Agar kami selalu percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu setia mendampingi kami. Bantulah orang-orang sakit saat ini, Tuhan. Jamah mereka dengan rahmat kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.